Shalom saudara, jumpa lagi dengan saya di channel Gerbang Pemulihan. Saya percaya dan saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik. Sekalipun kondisinya kurang baik atau tidak baik, tetapi biarlah setiap kita mempunyai keyakinan dan iman yang teguh sehingga kita semua dalam kondisi yang baik, jiwa kita dalam kondisi yang baik. Nah, kali ini saya akan membagikan sharing tentang lowongan kerja yang selalu terbuka. Satu kondisi lowongan bekerja di satu perusahaan kekal yang tidak mengenal krisis, saudara. Saya tahu dan saya yakin bahwa banyak orang yang kehilangan pekerjaan hari-hari ini karena memang kondisi lagi seperti ini. Nah, kita sharing sedikit tentang hal ini. Seperti apakah lowongan pekerjaan itu, bagaimana kita mendapatkannya, dan bagaimana kita mengerjakannya. Ya, satu lowongan di pekerjaan yang kekal, pekerjaan yang tidak pernah terguncang oleh kondisi apapun. Kita akan lihat di Alkitab kita, Matius 20 ayatnya 1-9. Saya akan bacakan, saudara. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Nah, saudara, ini dikatakan di ayat ini, adapun hal kerajaan surga. Jadi lowongan yang selalu terbuka adalah lowongan pekerjaan di perusahaan kerajaan surga. Memang ini tertulis di Alkitab, saudara. Sepertinya ini cerita, tetapi sebenarnya ini kejadian, saudara. Saya pribadi pernah mengalami ada di satu kondisi di mana saya tidak bisa bekerja di pasar. Pasar artinya dunia, bekerja secara dunia. Ketika semua kelihatannya buntu dan tanpa saya sadari, saya masuk ke kondisi ini dan saya bekerja di perusahaan ini, dan itu memang hasilnya itu kekal, saudara. Sampai hari ini saya bisa menikmati hasil itu, dan semakin hari hasil itu semakin mantap, saudara, bukan semakin kecil. Sama seperti ketika saudara bekerja di satu perusahaan, saudara sebagai orang baru pasti ada fase probation dan lain sebagainya. Tetapi ketika saudara bekerja di satu perusahaan sampai 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, pasti saudara semakin mapan. Ini prinsipnya sama. Bahkan di perusahaan kerajaan surga ini,
ada jaminan kekekalan, saudara. Kita bekerja di perusahaan dunia, kita tidak ada jaminan kekekalan. Paling-paling kita jaminan kita secara gaji, secara fasilitas, kondisi yang jasmani. Tetapi untuk kekekalan jiwa, tidak ada satu perusahaan pun di dunia menjamin. Tetapi bekerja di perusahaan kerajaan Allah ini, ada jaminan bahwa kita itu masuk ke dalam kekekalan. Nah, sekarang bagaimana caranya? Ketika saudara dan saya tertarik, aku mau masuk ke perusahaan ini, pasti ada syarat-syaratnya, saudara. Seperti kita masuk ke satu perusahaan, ada satu perusahaan yang besar, misalkan di manalah saudara ya, ada perusahaan-perusahaan, banyak perusahaan di Indonesia ini yang gede-gede, besar-besar, pasti ada syaratnya. Nah, di perusahaan ini dia tidak mengenal krisis, karena seperti yang kita baca tadi, tuan rumah, tuan pemilik pekerjaan ini selalu mencari orang untuk bekerja. Dia tidak mengenal krisis. Dari pagi-pagi benar, terus pukul 9 pagi, pukul 12, dia selalu keluar. Pukul 3 petang sampai pukul 5 sore menjelang petang. Si owner perusahaan ini terus mencari pekerja. Artinya di setiap kondisi zaman dia mencari pekerja, saudara. Nah, kalau saudara tertarik, coba kita sedikit memikirkan, dan saya akan bagikan sharing tentang ini. Siapa tahu di antara saudara ada yang tertarik untuk bekerja di sini, ya. Nah, saudara, hal pertama yang kita harus tahu adalah ini perusahaan apa, gitu. Syaratnya apa supaya saya bisa masuk ke perusahaan ini? Ya, saudara, ini kondisi sekarang ini. Kalau kita melamar secara dunia, kita melamar di perusahaan-perusahaan, saya yakin susah untuk hari-hari ini. Karena perusahaan sendiri sedang mengalami kesulitan. Kalau satu perusahaan tidak mem-PHK karyawan, itu sudah sangat bagus. Banyak perusahaan yang mem-PHK karyawannya karena kondisi, mereka juga terpaksa. Nah, tetapi perusahaan ini dia mencari pekerja terus, saudara. Nah, syaratnya yang pertama kita lihat di Roma 6 ayat 22. Roma 6 ayat 22. Syarat yang pertama adalah, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Syarat pertama adalah menjadi hamba Allah. Siapa Allah yang dimaksud di sini? Yaitu penebus kita, Tuhan Yesus. Yang pertama, kita harus menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena melalui Dia, kita dimerdekakan dari segala dosa. Kita sudah ditebus. Tuhan Yesus adalah satu-satunya pribadi yang Dia mati dengan sangat menderita. Dia dibunuh, Dia disiksa, dan dengan darahnya Dia menebus kita. Jadi mau atau tidak mau, kalau kita mau masuk ke perusahaan ini, kita syaratnya yaitu kita harus menjadi hamba Allah, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena Dia yang punya perusahaan ini, saudara. Kalau bukan hamba Allah, kita tidak dimerdekakan dari dosa, tidak mau menerima penebusan, ya minta maaf, kita tidak bisa masuk ke perusahaan ini, ya. Itu syarat pertama.
Saya yakin syarat pertama ini sangat mudah. Sekiranya kita sebagian besar pendengar adalah orang Kristen. Sangat mudah kan saudara? Saudara dan saya adalah hamba-hamba Allah. Nah, saya sedikit membahas ya, berbicara tentang hamba Allah atau hamba Tuhan. Banyak orang Kristen berpikiran bahwa hamba Allah, hamba Tuhan itu orang yang bekerja di gereja. Pendeta, aktivis itu hamba Tuhan. Ternyata tidak, saudara. Setiap orang yang dimerdekakan dari dosa itu adalah hamba Allah. Jadi saudara dan saya sekalipun tidak melayani sebagai aktivis di gereja, tetapi saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara adalah hamba Allah, hamba Tuhan. Ya, nah itu sedikit saja yang tambahan dari saya. Jadi jangan sampai salah bahwa hamba Tuhan itu kan yang di gereja. Tidak. Dan di perusahaan kerajaan Allah ini banyak job desk, banyak tugas. Tugas itu tidak hanya melayani di bait Allah, tetapi kita sebagai manusia biasa, hidup di masyarakat, sebagai orang tua, sebagai anak, kita masing-masing mempunyai tugas yang wajar-wajar saja, saudara. Tidak harus menjadi aktivis di gereja, tetapi akan ada tugas-tugas dari perusahaan ini yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu yang pertama. Kita harus, syaratnya yaitu menjadi hamba Allah. Syarat untuk masuk ke perusahaan ini tentunya. Nah, kalau saudara tidak mau, ya minta maaf, tidak bisa. Karena di dunia ini saja perusahaan pasti memilih karyawan itu ada kriteria. Harus ini dan harus itu. Harus ini, harus itu ya. Nah, yang kedua, ketika saudara masuk di satu perusahaan, saudara harus mengenali kan si owner dari perusahaan itu. Oh, bosnya ini senengnya kayak apa? Seperti apa bosnya ini? Pasti saudara harus tahu, harus kenal sama pemilik perusahaan. Bos kita harus kenal. Bekerja di dunia juga sama. Nah, kita bekerja di kerajaan surga ini sama juga. Kita harus mengenali tuan dari kerajaan ini, perusahaan ini itu tuh siapa, seperti apa orangnya. Nah, langkah kedua adalah mengenali dia melalui firman-Nya. Di dalam Yohanes 1 ayat 1, di situ dikatakan, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi saudara, syarat yang kedua, mau tidak mau, ketika saudara sudah menjadi hamba Allah, sudah diterima ini masuk ke situ, saudara harus mengenal ownernya seperti apa. Kenali dulu saudara. Nah, yang kedua, saudara harus bergaul dengan firman. Karena firman itu adalah Allah sendiri. Kalau kita tidak mau membaca firman, kita tidak mau merenungkan firman, kita tidak bisa mengenal owner dari perusahaan ini. Saya rasa itu bukan syarat yang aneh ya saudara. Saudara bekerja di perusahaan dunia juga sama kan? Pasti sama, tetapi yang tidak sama adalah perusahaan ini tidak kelihatan, saudara. Dan seringkali orang mengabaikan. Padahal kalau saudara seandainya tahu, saudara bisa bekerja, masuk menjadi karyawan di perusahaan ini, itu anugerah, saudara. Banyak orang Kristen tidak tahu ini. Dan mereka mengabaikan. Mereka hanya memakai identitas sebagai orang Kristen, tetapi mereka tidak bekerja di dalam perusahaan kerajaan Allah ini. Makanya hidupnya hanya tergantung dari dunia.
memenuhi kebutuhan hidup dari dunia, pakai cara dunia. Seharusnya kita tidak seperti itu, saudara. Ini yang Tuan dari kerajaan surga ini tawarkan kepada kita. Dan saya membagikan ini bukan karena bukan asal bicara, saudara, tetapi saya mengalami. Dan itu anugerah buat saya. Saya mengalami, saudara, bagaimana saya terpelihara dengan upah sedinar sehari. Upah sedinar sehari ini memang tidak kelihatan, saudara. Tidak ada orang yang memberi saya tiap hari uang. 1 dinar kalau dirupiahkan, ada tertulis ya di satu internet yang saya baca satu artikel bahwa perkiraan dari 1 dinar itu 182.500 rupiah. Nah, kalau kita hidup sehari 182.500 dengan hidup sederhana, saya rasa cukup. Cukup, saudara. Buat makan itu cukup. Itu yang Tuhan kita sediakan buat kita. Jadi 1 dinar sehari. Dan Tuhan tidak patok angka itu untuk setiap orang sama. Di ayat yang tadi kita baca dikatakan, aku akan memberi yang pantas buat kamu. Ada itu tadi di ayat yang kita baca. Apa yang pantas aku berikan kepadamu, bekerjalah kepadaku. Ya, ada kata-kata di ayat 4 tadi, Matius 20, katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Jadi apa yang pantas artinya sesuai kebutuhan kita. Sedinar sehari itu jangan dipatok mati sedinar sehari, saudara. Tapi Tuhan sangat baik, dia berikan yang pantas. Oh, anakku banyak, Tuhan 5, Tuhan akan cukupi, saudara. Oh, anakku 1, Tuhan cukupi juga. Apa yang pantas. Jadi Tuhan punya takaran-takaran yang untuk kita semua berbeda. Cuman gampangnya sedinar sehari. Ya, itu ajaib. Bekerja di perusahaan ini tuh sangat ajaib, saudara. Tidak kelihatan, tetapi kita bisa nikmati. Dan saya buktinya. Ya, nah, setelah kita mengenali owner dari perusahaan ini, berusaha untuk kenal, semakin kita merenungkan firman-Nya, berarti kita semakin mendalami seperti apa owner dari perusahaan ini. Nah, ada di satu titik kita akan bisa connect sama dia. Kalau saudara bekerja di satu perusahaan, saudara rajin, saudara tekun, sampai saudara bisa ketemu dengan owner, lama-lama saudara ngerti kan hatinya si owner itu maunya gimana. Begitu juga kita bekerja di perusahaan ini. Kalau kita terus bergaul melalui firman-Nya, karena firman itu adalah Allah, kita akan ngerti kok hatinya bos kita itu seperti apa. Nah, yang ketiga, hidup sesuai dengan firman yang kita baca. Selain kita merenungkan firman itu, selain kita mengenal dia, kita juga jadi ngerti apa yang bos kita mau untuk kita lakukan. Yang dia perintahkan itu tidak sukar kok, saudara. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kadang sekalipun kita terjepit, tetapi karena dia pelihara kita sebenarnya tidak berkekurangan, tetapi mungkin pas-pasan. Di kondisi pas-pasan, kadang-kadang Tuhan suruh kita bantu orang. Dan kita ikut saja. Orang besok kita dapat upah lagi kok. Bekerja di perusahaan ini upahnya tidak bulanan, saudara, harian. Jadi kalau hari ini kita pas-pasan masih ada uang sedikit, ada orang datang ke kita, dia lapar, nggak bisa makan, kita masih bisa kok kasih dia beras atau apa. Ya, apa yang kita punya. Kita tidak perlu khawatir karena besok kita terima upah lagi.
Upah di perusahaan ini diberikan harian, saudara. Jangan takut kalau sehari ini habis, gak apa-apa. Prinsipnya sama ketika bangsa Israel berjalan di padang gurun. Selama 40 tahun Tuhan pelihara dengan mana. Dan mana itu setiap hari baru. Tidak diizinkan orang Israel mengambil mana untuk stok. Tidak bisa. Ambil mana secukupnya untuk hari ini dan besok ada mana yang baru lagi. Seperti itu prinsipnya, saudara. Kalau kita benar-benar bekerja di perusahaan ini. Nah, kalau semua itu rutin kita lakukan, artinya kita menjadi karyawan yang baik di situ. Tanpa kita sadari, kita akan menemukan terobosan demi terobosan. Itu pasti. Tahu-tahu kok aku bisa jadi gini ya, tahu-tahu kok aku bisa ketemu jalan ini ya. Itu secara ajaib. Persis sama prinsipnya dengan saudara bekerja di perusahaan dunia. Saudara bekerja terus di satu perusahaan dengan tekun, dengan baik, berprestasi, pasti semakin mapan kan, saudara? Sama prinsipnya. Bekerja di perusahaan kerajaan Allah ini, kita pun akan mengalami terobosan-terobosan yang kita tidak pernah pikir, kita tidak pernah duga, apa yang tidak pernah terpikirkan, yang tidak pernah timbul dalam hati kita, itu yang diberikan bos kita kepada kita. Nah, saudara, kita lihat contohnya ya. Kalau kita sampai mapan bekerja di situ terus menerus ya, kita dituntun. Kita lihat di Lukas 5 ayat 47. Ini salah satu contoh yang tertulis di Alkitab. Lukas 5 ayat 4 sampai 7. Saya bacakan. Setelah selesai berbicara, ini maksudnya Tuhan Yesus dengan murid-murid ya, saudara. Ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Lihat saudara, ini terobosan. Dan ini berbicara tentang kita bisa menjadi berkat untuk orang lain. Di sini dikatakan Simon berkata, sudah sepanjang malam. Artinya bekerja di perusahaan ini, kita juga melakukan aktivitas kita. Tetapi ada di satu titik, sekalipun itu gagal, kalau memang itu jalan yang harus kita jalani, tetaplah tekun, saudara. Apa yang didapati tanganmu untuk dikerjakan, kerjakan itu. Misalkan Tuhan buka jalan untuk masa-masa pandemi ini ya, saudara dapat pesanan nih, makanan atau apa, bikin kue ya, lakukan terus. Karena memang itu jalan yang sedang Tuhan buka. Tiba-tiba karena saudara itu bukan karyawan siapa-siapa, tetapi saudara karyawan dari perusahaan kerajaan Allah, tiba-tiba ada waktunya saudara akan dapat tender besar. Seperti ini. Simon berkata, sudah sepanjang malam. Kami itu sudah sepanjang malam bekerja keras dan tidak menangkap apa-apa. Tapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala. Dan saudara lihat, 2 perahu penuh dengan ikan. Simon bisa memberi isyarat kepada teman-teman yang lain di perahu yang lain, dan mereka membawa ikan-ikan itu
sampai perahunya hampir tenggelam. Lihat saudara, ini terobosan. Mungkin hari-hari ini saudara karena kena PHK atau kondisi yang biasanya bekerja nih jadi tidak bekerja, saudara lakukan apa yang saudara bisa. Ketika saudara mulai masuk ke dalam perusahaan kerajaan Allah ini, saudara akan mendapat satu hikmat, mendapat satu jalan. Apapun itu, kerjakan saudara. Entah saudara jualan nasi, entah saudara jualan bubur, entah saudara bikin kue, lakukan saudara, terus lakukan. Dan jangan lupa kewajiban saudara. Saudara harus mengenali, terus berusaha mendekat kepada owner, terus mendekat, mengambil hati owner, yaitu Tuhan kita sendiri. Lakukan, kalau dia mau kita lakukan sesuai tuntunan firman, lakukan. Selama saudara bisa melakukan, lakukan. Jangan pernah menolak orang yang datang kepada saudara minta tolong. Kalau saudara bisa melakukan, lakukan, terus lakukan saudara. Dan tiba-tiba saudara akan mendapat terobosan. Nah, itulah yang saya sharing kali ini ya. Jadi lowongan yang selalu terbuka. Waktu-waktu yang tadi dikatakan di Alkitab itu mengacu kepada zaman. Hari-hari ini saya merasakan sepertinya ini jam 5 petang. Jadi menjelang kedatangan Raja kita yang kedua kali. Ini jam 5 petang saudara. Dan dia masih keluar mencari pekerja. Dia masih butuh saudara. Ketika dunia digoncang, justru saat inilah saya yakin banyak pekerja akan masuk. Dan ini ditawarkan kepada saudara dan saya. Maukah kita mengambil kesempatan ini? Karena setelah jam 5 petang, pintu perusahaan sudah tutup. Perusahaan ini sudah tidak terima karyawan lagi, saudara. Sepertinya ini adalah saat-saat terakhir. Saya akan kasih satu kesaksian ya. Beberapa hari yang lalu saya bertemu dengan seorang hamba Tuhan, teman lama di satu kota. Dia hamba Allah. Dia terus berusaha untuk mengenal si owner perusahaan Allah ini. Dia melayani, dia lakukan apa yang dia bisa. Dan hari-hari ini dia menjadi RT di salah satu wilayah. Nah, wilayah yang di mana dia menjadi RT ini adalah wilayah yang kumuh, saudara. Itu kumuh, banyak anak nakal, remaja-remaja, pemuda yang kayak preman lah, saudara. Ada yang tatoan gitu ya. Tetapi karena dia bekerja di perusahaan Allah ini, dia diberi hikmat. Dan ketika kami kemarin berkunjung ke sana, dia banyak cerita saudara bahwa ada terobosan-terobosan. Dia membantu orang-orang warganya itu mendapat terobosan. Dan sekarang kampung itu menjadi kampung wisata, dan warganya yang dipimpin dia itu meningkat perekonomiannya. Itu loh saudara, menjadi berkat. Kalau kita bekerja di perusahaan yang kekal, perusahaan kerajaan Allah, pasti kita bisa menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam bagi dunia ini. Kalau kita bekerja di perusahaan dunia, belum tentu kita bisa seperti itu. Tetapi bekerja di perusahaan kerajaan Allah, kita bisa menjadi berkat untuk orang lain. Nah, satu ayat penutup seperti yang tadi saya sudah bacakan ya. Di Roma 6 ayat 22 yang tadi. Jadi Roma 6 ayatnya yang ke-22, bahwa dikatakan
yang 22b, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Nah, di samping kita terpelihara hidup kita sekeluarga menjadi berkat untuk orang lain di sekitar kita, ada sisi yang bersifat kekal. Jadi kita akan dibawa oleh bos kita masuk kepada pengudusan, hidup yang berkenan kepada Tuhan, dan kesudahannya ialah hidup yang kekal. Ini janji, ini tertulis, dan saya percaya Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Apa yang sudah tertulis di dalam Alkitab, tidak ada satu noktah, satu kata pun yang dihapus. Semua pasti ditepati. Nah, perusahaan mana saudara yang menjamin kekekalan hidup kita? Tidak ada. Hanya satu perusahaan ini, yaitu perusahaan kerajaan Allah. Mari saudara, ini jam 5 petang, saudara masih mempunyai kesempatan. Kalau pintu-pintu perusahaan dunia tertutup, maka pintu perusahaan kerajaan surga ini selalu terbuka. Silahkan. Biarlah setiap kita mencoba untuk merenung, mencoba untuk benar-benar memikirkan hal ini. Waktunya sudah dekat, saudara, ya. Memang Tuhan izinkan semua terjadi supaya sebanyak-banyaknya orang bisa masuk ke dalam perusahaannya. Puji Tuhan, itu yang saya sampaikan kali ini. Saya berharap saudara tetap baik-baik saja sampai semua ini selesai. Entah nanti jadinya bagaimana, kita tidak usah memikirkan. Yang kita pikirkan adalah hari lepas hari, bagaimana kita menjalani hidup ini. Shalom saudara, Tuhan Yesus memberkati.